waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang berbahagia, terutama para pembicara kita siang ini. Yang pertama, Bapak Dr. Bambang Rianta, Ketua Divisi Pembelajaran Jarak Jauh, Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Mas Zamrozi MKom, Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang sukses menginisiasi Kampung Warna Jodipan di Malang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Kampung Warna Jodipan di Malang yang di bawah jembatan itu hasil karya praktikum mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM dari konsentrasi Public Relation yang diajar oleh Mas Zamrozi. Saya ingat ketika naik pesawat, naik Garuda kalau nggak salah, ada beritanya 2 halaman dan di situ dimention ada nama UMM. Jadi sudah menjadi iklan yang sangat efektif yang kita diskusikan minggu kemarin yang kita sebut sebagai storytelling. Kemudian ada Mas Asrul Sabtono dari TV-mu Stasiun UAD Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Mai dari Radiomu. Bapak Ibu yang berbahagia, biar waktu kita efisien, kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing pembicara kita untuk menyampaikan materi. Sebagai pengingat, minggu kemarin kita bicara tentang branding sekolah, kemudian minggu sebelumnya kita mendiskusikan tentang digital branding perguruan tinggi. Nah, sesuai dengan request Bapak Ibu minggu yang lalu di menu chat yang menghendaki hari ini tema kita adalah berkaitan tentang buatan konten pembelajaran, maka hari ini kita akan bicara pada konten pembelajaran. Bapak Ibu, perkenalkan, yang pertama akan menyampaikan materi adalah Bapak Dr. Bambang Rianta. Tadi saya sudah menyebut singkat biodata beliau. Salah satu yang menarik Bapak Ibu di UMY, di bawah komando Pak Bambang Rianta dan Bapak Ibu di LPP UMY mengembangkan sistem pembelajaran daring yang disebut My Class. Nanti Bapak Ibu bisa tanya banyak ke Pak Bambang Rianta. Jika tidak salah sudah dimulai sejak tahun 2016. Jadi kalau mohon maaf, beberapa kampus lain itu masih menggunakan aplikasi gratisan seperti Skologi, kemudian Google Classroom, dan sebagainya. UMY mengambil jalan yang berbeda dengan mengembangkan sistem pembelajaran daring sendiri yang menunya jauh lebih lengkap. Jadi saya ingat banget ada sebuah artikel di mojok.co yang menyebutkan bahwasannya ada pandemi atau tidak, pembelajaran daring itu adalah keniscayaan. Jadi kita memang harus menyiapkan konten dari sekarang konten-konten pembelajarannya. Misalnya eranya sekarang podcast, anak-anak muda itu suka podcast, ya mungkin kita juga harus, seharusnya kita menguasai podcast agar konten kita menjadi penuh gitu. Kesempatan pertama kami aturkan kepada yang terhormat Pak Bambang Rianta. Kami persilahkan Pak Bambang, monggo silakan berbagi banyak hal dalam forum ini Pak Bambang. Terima kasih Pak Fajar Junaidi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihubungi Pak Zen dan saya menyanggupi, tetapi informasi tentang forum ini minimal, jadi saya nanti mohon maaf kalau harapannya mungkin tidak sesuai misalnya ya, karena saya tidak tahu persis apa yang diharapkan dari forum ini. Tapi saya juga minta maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin sangat perguruan tinggi sentris ya. Kalau melihat belajar dari rumah, menyiapkan konten sekolah itu kesannya sekolah dasar dan menengah. Apakah benar gitu, Pak Fajar? Enggak, Pak. Mungkin bisa membantu saya sedikit. Iya. Atau umum? Umum boleh. Beda aja, Pak. Beda aja. Fleksibel, Pak Bambang. Oh ya, saya bebas menyampaikan aja ya. Iya. Ya, ini sekedar sharing Bapak Ibu. Saya kira kita saling berbagi. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah COVID ini mau tidak mau mempercepat datangnya era disrupsi. Orang mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian harus pakai. Jadi saya tidak membayangkan kalau tugas saya tidak dibantu COVID, mungkin masih banyak dosen yang belum berkenan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pasti itu bisa dipastikan. Jadi ini bisa menghemat pekerjaan 5-7 tahun, Pak Fajar. Kalau tidak ada COVID, mungkin 5-7 tahun capaian apa yang kita capai sekarang ini belum tentu bisa kita capai. Karena saking hebatnya COVID. Nah,
Tapi di sisi yang berbeda, sebenarnya kesadaran ini bagus secara internal, kita kemudian terbangkitkan untuk berusaha menggunakan itu, dan secara umum kesadaran juga seperti itu, sehingga mau tidak mau kemudian lembaga harus mengembangkan. Ya. Saya mau share. Saya share screen ya Pak Fajar. Bang, ya Pak. Oh, screen aja paling enak kayaknya screen. Oke. Sudah perso? Sampun Pak, clear. Oke, sip. Nah, saya akan mulai dulu. Jadi yang pertama itu, bahwa ini disyukuri saja, karena dengan begini kemudian kita itu sebenarnya malah dipaksa untuk siap dengan tantangan perubahan era disrupsi. Ya. Jadi kalau kami menyiapkan tahun sebelum tadi 2016, ya, kalau saya pakai LMS itu sebenarnya sudah sejak tahun 2002-2003 Pak Fajar. Tapi memang kita dapat hibah Spada Dikti itu 2015. Nah setelah itu kita kembangkan 2016, 2017, dan mulai ada format-format itu 2018. Tapi background-nya ini bukan COVID, karena kita tidak tahu akan ada COVID. Ya. Jadi background-nya kami melihat bahwa generasi baru ini berbeda. Ya. Generasi saya, generasi X, generasi sebelum saya, baby boomers, generasi sebelum saya, sebelum baby boomers, tradisionalis, generasi setelah saya, X, Y, Z, Alpha. Mungkin kalau kita bisa bagi dalam dua model generasinya itu ya generasi lama dan generasi baru. Nah, generasi baru ini sangat berbeda. Kadang-kadang kita sebagai dosen tidak menyadari bahwa berbeda ya, generasi baru. Padahal anak-anak kita itu sudah generasi baru. Banyak hal yang sangat berbeda di dalam menjalani kehidupan. Nah, kami menduga bahwa pembelajaran daring online itu menjadi salah satu pilihan dari generasi baru ini. Yang berikutnya juga pembelajaran modular. Ya. Modular ya. Jadi ada yang namanya sekarang itu individual playlist. Jadi kita mau belajar apa itu ya kita sendiri yang ngeramu dengan mengikuti materi-materi modular itu ya. Dan bahkan Dikti itu mencanangkan apa yang namanya blockchain. Jadi kita bisa merangkai, ambil kompetensi 1 di perguruan tinggi A, kompetensi 2 di perguruan tinggi B, kompetensi 3 di perguruan tinggi C, dan seterusnya. Kemudian itu bisa menjadi satu mata kuliah, atau kemudian ketika digabung bahkan mungkin bisa dapat ijazah. Nah, itu blockchain, itu yang dikembangkan Dikti. Nah, selain juga yang konvensional, maka kami sejak 2018 itu melihat ini harus diamankan kalau nanti ternyata daya tarik konvensional sudah tidak menarik lagi. Nah, sebenarnya ini informasi di dalam pembelajaran jarak jauh itu ada yang disebut sebagai modus. Modus pertama itu modus tunggal. Ini kalau kita tahu sekarang ini adanya di UT ya. Jadi perguruan tinggi online. Tetapi aturan baru Permendikbud 7 Januari 2020 itu sudah mengizinkan membuat perguruan tinggi online. Maka Muhammadiyah sudah menginisiasi. Jadi kami juga terlibat di dalam inisiasi Muhammadiyah Online University. Jadi perguruan tinggi yang full online. Ini sudah kita inisiasi. Modus yang berikutnya adalah ganda, itu ada 2, kombinasi dan paralel. Kalau paralel itu misalnya kita sudah punya prodi offline, kita bisa buka prodi PJJ online. Ini beberapa perguruan tinggi sudah punya ya. UBINUS, kemudian kalau Jogja Amikom dan seterusnya itu sudah punya. UMY sedang menginisiasi ini, mendirikan prodi PJJ online. Kemudian kalau di ganda kombinasi itu mata kuliahnya, kelasnya bisa ada yang online, ada yang offline. Konsorsium ini kerjasama dan blended learning ini yang banyak digunakan. Ya, di UMY sekarang sudah menyelenggarakan blended learning, ada 700 mata kuliah yang diselenggarakan secara blended learning. Kemudian ada yang modular MOOCs, tadi saya sampaikan. Ini pemainnya tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga swasta ya. Ada MIT, ada Coursera, ada EDX, ada Udemy, dan seterusnya. Kita mau nyari mata kuliah kita apa saja ada di dunia ini. Dan bagus-bagus. Itu tantangannya. Nah ini contohnya ada Open Learning, Lesson Path, Khan Academy, dan seterusnya ya. Kalau tadi disampaikan ada psikologi, kemudian juga ada open learning ya ini. Ya kita itu pilihan sebenarnya ya. Kalau yang seperti itu karena berbayar juga ya. Kita kadang tergantung ada institusi luar, ada MOU-nya, kemudian datanya juga ada di sana.
Itu yang menjadi pertimbangan UMY mengembangkan sendiri dengan Moodle ya, platform yang sekarang kita sebut sebagai MyClass. Nah, apa sih sebenarnya kuliah online atau belajar online? Jadi belajar online yang dipahami banyak pihak saya lihat selama masa pandemi ini, intinya yang ngasih tugas bisa menggunakan WA, email, atau mungkin mentoknya mungkin Google Classroom ya. Tapi sebenarnya belajar online itu tidak seperti itu. Ada banyak sekali keunikan dari belajar online yang dibanding yang tatap muka. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan. Nah, kalau di UMY menggunakan LMS ya, MyClass ini Moodle basisnya. Nah, jadi belajar kuliah online itu adalah kuliah yang mestinya terstruktur, sistematis, ya, juga termonitor. Ada standarisasinya juga. Ya. Yang kami gunakan itu standar dari Dikti, ya, dari Baspada. Jadi ada materi, ya. Jadi ada materi yang pertama. Materi itu macam-macam. Ada dalam format PDF, PPT, doc, juga mungkin video learning. Atau juga mungkin link. Ya. Kemudian ada penugasan. Penugasan yang paling populer itu 3, forum, assignment, dan quiz. Nah, di dalam penyiapan materi, ya ini mungkin nyambung dengan apa yang ada sekarang ini, itu sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana mahasiswa itu engage. Ya. Engage. Atau engagement mahasiswa terhadap materi yang kita sampaikan. Karena kuliah atau sekolah atau belajar online itu kita tidak ketemu dengan dosen, tidak ketemu dengan mahasiswa. Bahkan di yang fully online itu tidak boleh ketemu dosen itu dengan mahasiswa. Maka tidak ada rasio dosen mahasiswa di dalam akreditasinya. Kalau kuliah online. Yang ada adalah tutor. Maka ada yang namanya pusat belajar jarak jauh. Nah, itu tutor nanti yang berperan mengelola misalnya harus tatap muka. Tapi itu pun minimal ya. Dan yang kedua yang perlu dipahami bahwa kuliah online itu tidak hanya tatap maya atau sinkronus ya, secara langsung begitu. Tidak, malah kalau kami cermati kekuatannya ada di asinkronus. Jadi semua materi, semua penugasan, dan semuanya kuliah itu sudah siap sebelum perkuliahan dimulai. Jadi tugas dosen itu berbeda. Kalau di kuliah online itu menyiapkan segala sesuatunya sebelum perkuliahan dimulai. Itu tugas utama dari dosen online. Nah, termasuk assignment, quiz, forum, kemudian juga penilaian, dan seterusnya. Nah, ini sebagian kalau materi bisa di channel diunggah di YouTube, dan seterusnya. Boleh kita juga menggunakan tatap maya, tetapi kami dari hasil survei itu melihat bahwa jangan lebih dari 20% ya, untuk tatap mayanya. Ya. Mungkin bisa pakai Teams, pakai Zoom, atau pakai macam-macam, ya, Google Meeting, dan seterusnya. Google Meet, dan seterusnya. Tetapi jangan banyak-banyak, kasihan juga mahasiswanya. Kadang juga kalau sinkron itu posisi jaringan tidak bagus dan seterusnya. Biayanya juga mahal. 1 jam kira-kira ya 1 giga ya. 1 mega ya. 1 mega apa 1 giga ya? 1 jam. Nah, ini bisa juga digunakan untuk yang lain yang perlu. Nah, sekarang apa saja sih sebenarnya isinya? Nah, ini dia. Jadi harus ada standarnya dan tadi saya katakan terstruktur dan sistematis. Ya. Yang pertama tampilan di bagian depan. Itu karena kelas atau kelasnya itu ada di LMS, maka mahasiswa itu hanya berinteraksi dengan LMS. Maka di situ di bagian depan mestinya harus ada informasi yang lengkap. Misalnya jumlah topiknya berapa, judul mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya atau mata pelajarannya apa, ada sapaannya. Nah, ini penting ini untuk membangun engagement tadi. Kemudian ada greeting-nya ya, ada salam, ada fotonya. Harus jelas kalau yang ngajar itu kita, fotonya tersenyum. Jadi hal-hal seperti ini betul-betul menjadi perhatian di dalam perkuliahan atau pembelajaran online. Nama dosen, alamat kontak, deskripsi mata pelajarannya apa, hubungan mata kuliah dengan kompetensi, learning outcome, ketercapaian kompetensi, peta kompetensi, petunjuk mempelajari bahan ajar, glossary, referensi, informasi komponen penilaian, kemudian informasi konversi nilai, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu juga harus terstandar, ya. Ada aktivitas yang
bisa dipertanggungjawabkan, aktivitas assignment, kuis, forum, dan seterusnya. Kemudian ada setting completion, restriksi, progress bar. Nah, yang menarik dari perkuliahan atau pembelajaran online itu aktivitas mahasiswa itu bisa terdeteksi dan jejak digitalnya jelas. Dia sudah membuka file belum? Dia sudah mengerjakan tugas belum? Kapan mengerjakan tugasnya itu sampai detiknya, ya, menit detiknya itu ketahuan. Berapa lama dia mengerjakan ketahuan. Soal mana yang dia kerjakan salah dan benar itu jelas. Jadi kalau ada mahasiswa atau siswa komplain, nilai misalnya kita bisa kemudian buka bersama, ya. Jadi transparan. Kemudian juga ada penilaian. Kalau yang modular lebih simple. Jadi ini tidak ada interaksi kalau yang modular. Maksudnya adalah dosen buat materi, kemudian penugasan itu hanya ada kuis yang langsung dikoreksi oleh mesin, sehingga tidak perlu ada dosen ngoreksi, kemudian tidak ada forum yang dosen harus membalas chat dari mahasiswa dan seterusnya. Nah, ini contoh saja, jadi dari tampilan sebuah workshop atau juga mungkin mata kuliah, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada progress bar, kalau kita klik, ya, nanti mungkin bisa saya tunjukkan, maka kita bisa melihat perkembangan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Yang itu di dalam perkuliahan offline agak sulit, ya, tidak bisa bahkan kita tahu persis apa yang sudah dilakukan mahasiswa berkaitan dengan tugas-tugas perkuliahannya. Meskipun sekali lagi tantangan dari perkuliahan online itu adalah engagement. Sekali lagi engagement, ya. Maka kemarin ada dari Pak Gumawang itu menarik, ya, jadi harus ada namanya presence, kehadiran, teacher presence, ada knowledge presence, dan ada lagi yang satu lagi kalau nggak salah social presence. Maka di UMY kami pernah membuat tagline, ya, untuk MOOCs kita atau untuk Spada kita itu feel the learning. Jadi meskipun kuliah online itu kalau bisa mahasiswa itu kayak tetap kerasa kuliah tatap muka, ada feel-nya. Kalau perlu dibuat biro jodoh di situ supaya mereka bisa saling interaksi antar mahasiswanya sehingga persis kuliah tatap muka. Nah, itu tantangannya. Nah, ini juga, ya, jadi harus lengkap dulu ini materi-materi penugasan dan seterusnya sudah harus lengkap di awal. Nah, ini contoh MOOCs kalau ini, ya. Jadi yang tadi yang tidak ada interaksi. Nah, video learning, nah ini lagi. Jadi dari survei di mahasiswa menyampaikan mahasiswa itu lebih senang materi dalam bentuk video learning dibanding tatap maya. Karena mungkin mereka bisa mengulang-ulang. Ya. Mereka bisa putar kapan saja dan tidak terbatas waktu. Kalau tatap maya kan harus jam sekian sampai jam sekian mereka harus di depan komputer. Kadang-kadang internetnya tidak bagus dan seterusnya. Tetapi video learning ini sesuai dengan karakter generasi baru, itu tidak boleh lama-lama. Anak-anak kita itu, yang baru itu, karakternya fast switching atau multitasking. Mereka tidak betah baca buku tebel, bahkan nonton video saja kalau terlalu lama bosan. Maka disarankan, ya, bahkan kalau ahlinya itu, ya, salah satu komandan PJJ di Indonesia itu namanya Bu Paulina Panen. Waktu kami cerita kita ada program membuat video learning 5-10 menit, Bu Paulina Panen ini menyampaikan bahwa terlalu lama. Cukup 3 menit. Salah satu perguruan tinggi bahkan cuma 2 menitan itu, ya, video learningnya. Tidak boleh lama-lama. Maka tantangannya bagaimana dalam waktu yang pendek itu kita bisa mengkomunikasikan idenya. Nah, ini contoh dari video learning yang sudah diupload di situ. Oleh karenanya ke depan itu institusi pendidikan harus berinvestasi untuk menyiapkan sarana produksi, ya, dalam format bisa studio, ya, atau mungkin menggunakan perangkat otomatis di kelas untuk rekam, ya, menggunakan PTZ kamera misalnya, sehingga otomatis ini kayak yang ini MIT, ya, yang saya gambar di sini ini adalah MIT. Bisa dilihat judulnya kalau kita Google YouTube, di YouTube ada ini judulnya itu Machine Learning MIT, ya. MIT Courseware. Ya, ini video dia ngikuti, ya, orangnya. Biasanya memang kalau nggak pakai sensor di sini
dia menggunakan citra muka ya. Jadi dia akan mengikuti secara otomatis dan terekam. Maka kemudian bisa langsung dinikmati. Nah, ada lagi, ini salah satu perguruan tinggi swasta sudah menggunakan ini namanya B-Box kalau di sana. Jadi ini anjungan mandiri untuk membuat video learning, untuk menyiapkan itu materi-materi untuk kuliah. Nah, ini investasi yang seperti ini harus dilakukan. Karena ke depan COVID ini sekali lagi membuka kesadaran baru, membuka kebiasaan baru yang mereka baru sadar kemudian ternyata bisa kuliah dengan cara yang lebih leluasa, lebih bebas, lebih murah ya. Biasanya seperti ini lebih murah. Maka kalau seperti itu lembaga pendidikan manapun akan bisa terancam. Dari hasil survei pimpinan perguruan tinggi di Jogja itu selama masa COVID ini sampai akhir tahun ini saja sudah ada menyatakan bisa kolaps ya. Tiap bulan selalu ada yang kolaps. Kenapa? Karena tidak siap untuk mendeliver apa yang selama ini bisa dideliver lewat perkuliahan tatap muka. Tantangan yang berikutnya adalah di sisi, kalau di pendidikan itu kan ada psikomotor, kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, di afektif dan psikomotor ini yang berat, terutama kayak praktikum-praktikum. Itu yang agak susah tergantikan oleh pembelajaran online, ya. Psikomotor. Kalau afektif mungkin masih bisa kita memanipulasi dalam tanda petik yang positif ya, sehingga materi-materi kita itu bisa menyentuh emosi dan seterusnya mungkin bisa. Tapi yang psikomotor ini yang mungkin agak susah tergantikan. Meskipun sebagian dari tergantung juga jenis praktikumnya ya. Kalau di kami saya ada mata kuliah otomasi PLC itu bisa kita buat simulasi praktikumnya. Jadi kita membuat perangkat software, kemudian mereka bisa mengerjakan itu dengan simulasi. Nah ini tadi dari Pak Gumawang kemarin ya, prinsipal dari efektif online pedagogy itu yang saya sebut tadi di sini adalah social, cognitive, and teaching presence. Jadi garis bawah terakhirnya yang mungkin ingin saya sampaikan, sebenarnya ini kan hanya peralangkat ya, alat. Tetapi alat ini disukai oleh generasi baru. Artinya yang model-model konservatif itu faktanya sekarang memang mulai banyak ditinggalkan. Nah, kita mestinya punya kemampuan atau bersiap-siap untuk mengantisipasi itu. Sehingga kita tetap bisa melayani berbagai harapan dari generasi baru kita itu. Kalau kita kekeh dengan apa yang kita punya, yang menurut kita hebat di waktu-waktu yang lalu, ya bisa jadi kemudian menjadi tidak menarik bagi generasi baru. Dan ini terbukti di masa COVID ini ya, banyak hal yang generasi lama kayak saya ke sana ini, kalau Pak Anu kan lebih baru dari saya ya, produknya lebih baru toh. Tahun berapa Pak Fajar Junaidi? Lahir tahun berapa Pak Fajar? Pak Fajar. Halo, Pak. Lahir tahun berapa Pak Fajar? Iya, J. Pak Fajar lahir tahun berapa? Halo? Kok nggak dengar ya? Halo? Halo Pak, J, Pak. Pak Fajar lahir tahun berapa ya? Kok nggak dengar ya? Halo? Ya udah, gini intinya. Generasi kayak saya yang sudah tua ini, kadang mau tidak mau harus memahami karakter generasi baru yang ternyata banyak hal yang berbeda. Banyak kelebihannya meskipun ada juga kekurangannya dan seterusnya. Tetapi momentum COVID ini menurut saya mesti harus kita manfaatkan secara produktif untuk menyiapkan pembelajaran secara online dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Pak Fajar, mohon maaf ketika saat tidak memenuhi harapan. Demikian, monggo kami kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Jadi Pak Babang, matur sembah nuwun. Bapak Ibu semua, Pak Babang sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa tentang apa yang dikembangkan oleh UMY, dan
sebenarnya kalau kita bicara seperti yang kita diskusikan minggu yang lalu, misalnya branding sekolah, promosi sekolah, ataupun kampus juga, itu kan bisa menjadi salah satu yang bisa kita branding. Artinya kita membranding sesuatu kalau word to say-nya nggak ada kan juga susah gitu. Nah, saat ini yang sedang di branding UMY adalah salah satunya penerapan media pembelajaran MyClass. Selanjutnya, kesempatan saya berikan kepada Mas Zamrozi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang akan banyak sharing tentang terutama bagaimana pembuatan video pembelajaran gitu. Monggo Mas Zamrozi dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar dan teman-teman sudah dilibatkan untuk sharing tentang pembelajaran jarak jauh, terutama tentang pembuatan video gitu ya. Sesuai dengan TOR yang saya terima kemarin, saya menyiapkan materi untuk lebih ke dasar gitu ya, guru terutama sebenarnya gitu. Sehingga kita harapkan nanti setelah ini itu bisa menyiapkan, bisa membuat video pembelajaran dengan baik gitu. Sebelumnya saya sampaikan sebenarnya kalau kita bicara pembuatan video pembelajaran itu kan mau nggak mau kita juga harus mengikuti ini trennya anak sekarang ya, tren generasi sekarang yang dia akan sangat cepat untuk belajar. Kalau kita browsing misalnya kita googling itu sebenarnya banyak sekali tutorial cara pembuatan video pembelajaran yang sangat simpel dan sederhana gitu kan. Maka saya nggak akan ngulas di sini karena banyak tinggal dicari saja nanti kemudian maaf, videonya Mas Jam. Dalam videonya belum muncul, videonya jenengan. Nah, sudah. Silakan lanjutkan. Oke, ya. Jadi sebenarnya banyak saya cek itu banyak sekali tutorial dan itu sangat simpel dan saya kira semua orang juga akan bisa menyampaikan itu, gitu, membuat itu. Gitu. Saya akan coba sharing dulu, Mas. Oke. Saya akan coba share ini kelihatan Mas saya? Kelihatan Mas. Monggo Mas, silakan dilanjut. Jadi sebelum masuk ke ini sebenarnya yang perlu kita tahu adalah video itu kan hanya sekedar sarana gitu ya, hanya sekedar alat bantu gitu untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Maka yang perlu kita cross check kembali, pahami kembali adalah tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi pengetahuan, sikap, dan perilaku hasil belajar yang dilakukan terjadi dimiliki oleh peserta didik kan itu. Jangan sampai kemudian juga kadang ini pengalaman saya ke mahasiswa gitu. Mahasiswa itu karena kita memberikan penilaian di presentasi gitu, seringkali buat presentasinya bagus banget. Tapi kadang isinya itu yang kemudian malah tidak kena gitu kan. Ini kan menjadi kebalik. Padahal harusnya misalkan presentasi itu adalah menjadi alat bantu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tapi jangan sampai kemudian juga malah kebalik gitu. Presentasinya bagus, desainnya, modelnya, videonya, tapi kadang isinya justru kurang pas gitu. Nah, ketika kita membuat video pembelajaran otomatis agak berbeda dengan video yang lain, maka tujuan utamanya bukan estetika dari video itu gitu, tapi bagaimana materi terdelivery ke peserta didik kan gitu. Jadi bisa sangat sederhana sekali gitu. Yang penting mereka kemudian juga suka dan senang gitu dan nyampe gitu ya. Nah, kalau kita bicara media pembelajaran, saya ngutip beberapa hal itu ada beberapa hal dan nanti kita akan fokus di jenis yang video pembelajaran. Ya, di video pembelajarannya. Nah, mengapa video pembelajaran? Tadi disampaikan riset dari teman-teman UMY, ternyata sebagian besar mahasiswa suka dengan video pembelajaran dibandingkan dengan tatap muka di maya gitu kan. Ini terkait dengan budaya. Mungkin kita semua sepakat bahwasanya budaya baca di kita itu masih sangat rendah. Budaya tontonnya yang sangat tinggi kan itu. Kemudian kalau kita switch harus mereka baca juga susah. Tapi kalau nonton mungkin iya. Mungkin agak berbeda kalau saya nggak tahu apakah kalau di luar misalnya kayak di negara-negara yang budaya bacanya kuat, itu mungkin ketika kita ngomong belajar daring, dia bisa dikasih materi dengan banyak teks yang dia bisa baca gitu kan. Di kita kayaknya nggak mungkin.
Bahkan menonton video aja kan nggak bisa lama tadi, hanya sebentar-sebentar gitu kan. Trennya ngikutin Instagram, 1 menit gitu kan, segala macamnya selesai gitu. Yang kedua, lebih nyata dengan menghadirkan realitas lewat audio dan visual. Jadi dengan video ini kan seolah-olah kita bisa menghadirkan suasana di luar ke dalam ruang pembelajaran. Kebetulan saya pernah bantu disertasinya seorang dokter gitu, kemudian dia buat modul pembelajaran itu menulis argumentasi gitu. Nah, karena di kelas, maka kemudian bagaimana kita menghadirkan suasana di luar kelas itu ke dalam kelas. Saat itu disuruh menulis tentang Kota Batu, kenapa kok macet gitu. Kemudian kita hadirkan video suasana Kota Batu, kita buat videonya sekitar 2-3 menit, kita hadirkan di kelas, kemudian anak-anak mencoba melihat video itu, membuat tulisan argumentasi berdasarkan video itu. Jadi lebih nyata. Kemudian lebih hidup dengan menghadirkan gerakan dan melibatkan emosi penonton. Kita semua tahu kalau orang komunikasi, kekuatan video itu kan di emosi. Ya, maka kalau kita baca novel nggak nangis, tapi nonton filmnya nangis gitu kan. Kenapa? Karena ya emosinya diadado oleh video itu. Sehingga seolah-olah hidup kita seolah masuk ke dalam cerita itu gitu kan ini. Kemudian yang terakhir mungkin menyenangkan dan tidak perlu pengorbanan untuk menonton. Jadi karena video maka konsepnya juga orang nonton itu hiburan ya akhirnya konsepnya bisa menyenangkan. Nah, sumber video pembelajaran. Nah, sumbernya bisa sebenarnya secara gampang bisa kita nyari yang sudah jadi. Jadi bisa video yang sudah jadi di film, internet, Instagram segala macamnya itu. Yang kedua produksi sendiri. Kedua-duanya itu butuh syarat utama menurut saya, kemauan. Mau nggak gitu kita nyari kan gitu kan. Misalnya seringkali kan kita tahu tapi nggak mau gitu kan. Sebenarnya kita tahu banyak materi video pembelajaran di internet, di Instagram, di YouTube, tapi kita kadang malas untuk mencari, nggak mau untuk mencari. Maunya udah jadi kan gitu kan. Ini yang terjadi. Yang kedua kalau udah kemauan, ya akhirnya ya menggunakan video materi video untuk pembelajaran sama seperti buku untuk pembelajaran. Siapa yang referensi nonton videonya banyak, dia akan punya referensi banyak juga yang video gitu kan. Tapi yang tidak banyak nonton, ya nggak punya banyak referensi kan gitu. Nah, maka kemudian orang-orang yang banyak nonton, mereka akan punya banyak referensi tentang tontonannya yang bisa dibawa ke kelas, disampaikan kelas untuk materi pembelajaran. Kemudian akhirnya ke tingkat keseringan nonton ini. Kemudian yang keempat adalah kalau kita browsing, maka tingkat kejelian, kecepatan menuliskan keyword. Ya, ini seringkali menjadi penting gitu kan. Kalau kita keywordnya tepat, kita akan ketemu apa yang kita cari. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah produksi sendiri. Syaratnya sama juga, satu kemauan. Kalau kita nggak punya kemauan, ya nggak akan jalan. Maka kemauan dulu. Yang kedua, yang seringkali mengganjal adalah ide kreatif. Kita cermati, hampir kelemahan semua video pembelajaran itu adalah kesannya terlalu formal dan membosankan. Apalagi ketika kita punya TPI dulu, gitu kan, ngajar di kelas, di syuting, gitu, kemudian sampai setengah jam, gitu, 1 jam, ya itu orang akhirnya akan bosan. Sementara sifat dari video itu sendiri di benak kita kalau kita ya hiburan gitu kan, berhibur gitu kan, seneng kan gitu kan. Ini yang kemudian penting. Maka ide kreatif untuk menuangkan, menurunkan materi pembelajaran ke skrip misalnya, ide cerita misalnya itu menjadi penting. Dia nggak harus formal gitu. Kemudian kesiapan peralatan, saya kira standar, keterampilan pengoperasian alat bisa dibantu gitu. Pemahaman tentang sinematografi nanti sedikit akan kita diskusikan. Kemudian ya software editing. Nah, tahapan produksinya ya seperti biasanya ada pra-produksi, produksi, pasca-produksi. Pra itu mulai riset materi, nyiapin materinya, baca mungkin kalau di SMP ya GBBB-nya gitu, tujuan instruksional umumnya, khususnya apa, segala macamnya itu. Nah, kira-kira tujuan-tujuan itu bisa divisualisasikan seperti apa, gitu kan, dan seterusnya, gitu kan. Kemudian menyiapkan peralatan gitu, kemudian menyiapkan lokasi gitu kan, kemudian baru produksinya ya terkait dengan bagaimana pengambilan gambar di lapangan, kemudian termasuk mencari materi-materi video sudah ada. Terakhir adalah pasca produksi itu editingnya. Kemudian kalau digambarkan misalnya alurnya, kalau ini untuk teman-teman yang di sekolah gitu, belajar GBBP SAP-nya dulu, kemudian buat konsepnya, ditelaah mungkin enggak itu divisualisasikan karena tidak semua materi itu kan bisa divisualisasikan kan itu kan. Ini yang jadi persoalan kan. Kemudian setelah ditelaah ketepatannya ke apa namanya? Ada tidaknya materi, kemampuan kita baru kemudian diproduksi. Produksinya bisa kemudian nyari bahan dari internet, videonya bisa buat sendiri juga, masa editing, kemudian jadilah video pembelajaran. Nah, ini yang kemudian juga menjadi cukup penting
bagaimana kita membuat video pembelajaran. Orang awam seringkali ketika kita membuat video pembelajaran, maka juga dalam video itu ada alur berpikir, dari yang umum ke yang khusus. Mungkin kalau bahasanya orang komunikasi ada piramida terbalik itu. Misalnya, kita mau jelasin tentang transaksi, misalkan pelajaran ekonomi di SD atau di SMP. Kita pengen jelasin tentang jual beli di pasar, gitu kan. Ya otomatis kita mulainya tidak langsung kemudian kamera diarahkan pada orang pedagang dan pembeli yang langsung jual beli di situ, enggak gitu. Tapi kita gambarkan dulu, mungkin ekstrim long shot-nya dulu, suasananya di mana gitu kan. Kemudian masuk ke medium long shot, ini di pasar mana gitu kan, di pasar Mberingharjo, kemudian medium shot-nya itu di toko apa gitu kan, baru kemudian jual beli apa. Sampai ke ekstrim close up-nya mungkin ketika dia transaksi uang itu gitu kan. Sehingga minimal ada 3. Ada long shot-nya, ada medium shot-nya, gitu, ada close up-nya, apa yang mau disampaikan itu. Sehingga penonton punya gambaran gitu, punya gambar ini kayak apa gitu. Nah, seringkali kan kalau kita tidak memahami ini, itu teman-teman langsung fokus ke transaksi jual belinya itu gitu kan. Tapi nggak tahu konteksnya itu di mana. Maka dengan extreme long shot, dengan long shot kita memberikan konteks video itu terjadi di mana gitu kan, dan terus-terusnya gitu. Itu kemudian menjadi penting gitu kan. Nah, penekanan materi yang pengen kita sampaikan baik secara visual maupun secara visual terutama itu bisa kita sampaikan lewat berbagai macam framing ini. Oh, berarti kalau kita pengen menekankan proses jual belinya, transaksinya, mungkin di close up atau kalau ini extreme close up. Terutama untuk pelajaran-pelajaran biologi misalnya, kimia misalnya yang dia harus ada praktek, ada proses di situ, itu perlu detail, itu mungkin perlu di close up, gitu, sehingga orang jadi tahu. Ya. Berikutnya adalah komposisi. Nah, ini juga yang seringkali mungkin kita kalau nggak paham nggak apa-apa, tapi kayak kita yang paham atau minimal kita terganggu. Seringkali banyak yang nonton video headroom-nya ini nggak ada, gitu, kelihatan soalnya kayak bebannya berat karena seperti harus menyunggi langit, gitu, nyunggi atap gitu kan. Maka kemudian ini pilihan-pilih ada 3 bentuk. Yang ideal adalah yang headroom itu ya tidak terlalu luas di atasnya seperti gambar kedua, tapi juga tidak terlalu rendah, maka pas gitu. Ukurannya berapa? Mungkin 15-10% gitu kan dari ruang itu di atasnya digunakan untuk headroom. Kemudian komposisi yang lain yang seringkali juga untuk membuat video pemula yang seringkali juga masih problem adalah di lead room. Misalnya, ya mungkin maksudnya bagus, tapi misalnya ruang kosong yang diberikan di depan atau di belakang talent itu kan bisa dimaknai sesuatu. Kadang misalnya ada adegan, misalnya kamera follow, si pelaku ini, si talent ini misalnya sedang mengejar orang. Namanya mengejar gitu kan, artinya ada ruang di depannya kan, itu harusnya gitu kan, ya mengejar gitu kan. Tapi seringkali terjadi enggak, si talent karena belum paham mungkin kemudian si talent ini ditaruh di belakang atau di depan, sehingga tidak ada ruang di belakangnya, tidak ada depan di ruangnya, sehingga kesannya seperti dikejar gitu kan. Nah, yang kedua komposisi itu yang ketiga adalah rule of the third. Jadi bagaimana kita menempatkan objek di antara 3 bagian dari layar itu, atas, bawah, tengah gitu, kanan, kiri, dan tengah gitu. Ini juga nanti akan menggambarkan secara semiotik, misalkan maknanya apa, dan itu akan membantu orang yang melihat video itu bisa memahami video dengan baik. Ya, contoh misalnya seperti ini. Ya, contoh misalnya. Ini sama-sama ada ruang kosong, satu ditaruh di depan, satu ditaruh di belakang si objek gitu kan. Yang gambar pertama, ketika ruang kosong ditaruh di depan objek, maka kesan yang timbul adalah dia mau berangkat ke sesuatu gitu kan, kayak ke depan kan gitu kan. Tapi ketika ruang kosong ditaruh di belakang objek, kesannya itu seperti meninggalkan, pulang dari kan gitu kan. Artinya ini kalau misalnya kemudian dia mau berangkat ke kampus atau berangkat kerja, berangkat aktivitas, maka harusnya ruang kosongnya di depan karena dia berangkat. Kalau pulang berarti meninggalkan sesuatu, maka seharusnya kemudian ruang kosongnya di belakang. Nah, betapa kita seringkali melihat video pembelajaran yang
yang kurang memperdulikan yang seperti ini. Pokok ada gambarnya gitu kan, muncul di layar, selesai. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, pergerakan kamera. Ada banyak pergerakan yang intinya adalah mungkin yang bisa kita lihat ke samping kanan, samping kiri, ke atas, ke bawah, zoom in, zoom seterusnya. Tapi yang paling penting adalah pergerakan kamera itu jangan sampai mengganggu pandangan. Misalnya apa? Ya harus halus gitu. Makanya kemudian sebisa mungkin teman-teman ketika bikin video, pakai handphone terutama, ya usahakan handphonenya nggak gerak. Mungkin pakai tripod, mungkin taruh di meja, atau yang lainnya, sehingga nggak gerak. Yang kedua kemudian yang ini juga penting, setiap gerakan-gerakan tadi itu harus dikasih kamera still atau jeda di depan maupun di belakang. Misalnya sebelum kita menggerakkan kamera, sudah direkod ini misalnya, maka objek itu diambil kurang lebih 5 detik lah sebelum digerakkan kamera. Begitu kita pencet record, maka hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, baru kamera digerakkan. Setelah sampai pada objek terakhir, maka kamera berhenti lagi. Kurang lebih 5 hitungan 5 detik. Tujuannya untuk apa? Agar nanti ketika ngedit gampang. Maka untuk kenapa kemudian dalam pembelajaran shooting itu seringkali teman-teman sebelum megang kamera disuruh belajar editing dulu biar ngerti nanti hasilnya biar diedit gitu. Karena seringkali yang terjadi orang yang tidak paham tentang konsep editing, ambil gambar nanti gambarnya nggak bisa diedit. Yang edit pusing gitu kan, karena pilihan gambarnya nggak ada yang bisa dipotong di mana gitu, misalnya gitu. Kemudian seringkali pemahamnya kadang dibalik, editing dulu baru ambil gambar kamera kan. Sehingga itu yang penting, dua yang penting. Editing kemudian itu proses pemilihan setelah gambar kita ambil di lapangan, kita kumpulin, kemudian proses editing. Pemilihan, pemotongan, dan penyelarasan berbagai macam unsur video pembelajaran, video, gambar, tulisan, voice, seterusnya gitu kan. Nah, di sini, ini saya belajar dari Jogja, ketika di Puskat selama 5 minggu gitu ya, dasar dan lanjut gitu. Ada satu hal yang sederhana tapi mengena banget bagi saya, itu ada 2 konsep. Sense of tek sama sense of ngeng. Gitu. Sense of tek itu bagaimana terkait dengan pemotongan, itu pemotongan yang tepat dari sekian banyak frame itu. Sense of peng itu adalah pemotongan audionya. Jadi tek, misalnya kan kita tahu, satu frame itu 1 detik itu mungkin ada sekitar 20 sampai sekian puluh frame gitu kan. Maka yang kita potong yang mana itu maka perlu sense of tek yang tepat. Gitu kan. Kemudian sense of tek adalah bagaimana kita menyesuaikan antara potongan gambar dengan audio yang ada. Baik nanti misalnya atmosfer misalnya, musik misalnya, voice over misalnya, itu mungkin juga akan dirangkai dengan tepat. Maka 2 konsep itu dalam editing. Ketepatan pemotongan gambar, kemudian dan nanti untuk merangkainya, dan ketepatan pemotongan suara. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mempertimbangkan kalau ini anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, mungkin juga kuliah adalah model belajar anak. Dia modelnya visual, auditori, atau kinesik, gitu kan? Maka sedapat mungkin video yang kita buat itu bisa mengakomodasi itu, karena kan tidak semua anak punya satu model yang sama kan itu. Anak yang modelnya visual mungkin enak nonton video tok tanpa ada audio, tanpa ada teks, dia bisa gitu kan. Tapi bagi anak yang auditori itu, maka dia perlu kekuatan itu. Atau sebaliknya juga bagi anak yang visual itu kadang kalau hanya mendengarkan suara dan gambar video dia kurang jelas, maka perlu ditekankan dengan ada teks sebagai visualnya. Maka nanti misalnya banyak video yang dibuat itu ada voice over-nya, itu seolah membaca teks di situ. Dan teksnya itu kemudian dikasih penekanan-penekanan. Ada warnanya, ada besar kecilnya huruf gitu. Itu untuk menekankan itu. Sehingga audio ditekankan pakai visual teks tadi. Sehingga asumsinya bisa bisa mengakomodasi model belajar dari anak-anak yang visual, auditori maupun yang kinesik gitu. Kemudian kalau pilihan konsep editing videonya bisa banyak pilihan gitu sebenarnya. Ini tak cek di mana di YouTube sudah hampir semua ada tutorialnya, udah banyak di sana, tinggal pilih mana gitu. Maka kemudian dengan kita mau membuka tutorial di YouTube itu berarti kita punya kemauan untuk memulai membuat gitu kan. Minimal itu kan gitu kan. Kalau di forum ini saya kira nggak mungkin untuk bisa mengajari membuat itu gitu. Tapi dengan dengan melihat tayangan di tutorial itu mungkin akan bisa melihat itu. Nah, ini
contoh misalnya video dengan stop motion, ini tugas dari mata kuliah saya, komunikasi strategi dakwah gitu ya. Ini materinya tentang bagaimana berhijab gitu kan. Bagaimana berhijab. Coba kita lagi jadi tren di tahun ini, termasuk di kalangan mahasiswi. Kalau dipandang, bikin hati adem, tentram, dan damai. Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu. Begitu alami dan apa adanya. Benar-benar tidak ada duanya. Namun, semua keindahan itu sedikit ternodai ketika hijab hanya dijadikan sebagai kepuasan diri dan membuat lupa diri sampai akhirnya tak tahu diri. Ya, inilah kehidupan. Mau jadi baik saja, tahu menjadi lebih baik. Saat ego sudah menguasai, yang terfikir hanyalah kesenangan dan juga eksistensi diri, bukan ketenangan hati. Bahagia di atas kebimbangan dengan menyingkirkan kewajiban untuk melakukan kekeliruan. Sekali lagi, yang terfikir hanyalah kesenangan dan juga eksistensi diri, bukan ketenangan hati. Yuk, mari sama-sama introspeksi diri, mantapkan hati untuk berhijab. Cukup hati aja yang dimainin, tapi perintah Allah jangan ya. sederhana gitu, hanya stop motion, foto-foto dirangkai jadi video singkat, hanya 1,5 menit gitu kan misalnya. Ini contoh yang lain, materi yang sama, dieksekusi pakai kayak kartun gitu, tapi hanya pakai kertas. Ini juga menarik. Alasan nggak mau pakai jilbab karena lihat deh, kamu kalau pakai kerudung pasti lebih cantik. aku masih belum siap, nanti aja lah. Yang penting kan hatinya dulu yang dihijabin. Kalau berkerudung tapi masih maksiat gimana? Berkerudung dan maksiat dosanya 1. Kalau nggak berkerudung dan maksiat dosanya 2. Pilih mana? Tentu pilih berhijab dan nggak maksiat dong. Kalau aku pakai kerudung, nggak ada cowok yang mau sama aku. Astagfirullah, pakai kerudung kan kewajiban setiap wanita muslim. Kalau calon suamiku nggak suka gimana? Berarti dia tak layak. Kalau di depanmu dia nggak taat sama Allah, siapa yang menyiapin di belakangmu dia jujur? Susah cari kerja kalau pakai hijab. Lalu jika membantah perintah Allah demi kerja, emang yang ngasih rezeki siapa? Bos atau Allah? Dan bosmu bisa ngasih kamu gaji yang bisa beli surga. Tapi kerudung kan bikin panas, pusing, ketombean. Jutaan orang pakai kerudung, nggak ada keluhan begitu. Itu mah cuma mitos aja. Apa kata orang nanti kalau aku pakai hijab? Ya, kamu harus pede lah. Nggak usah peduliin kata orang lain. Toh, ini kan kewajibanmu untuk menutup aurat. Kerudung, hijab, dan jilbab udah gaul. Ah, kamu ini mau gaul apa menaati perintah Allah sih? Aku belum pengalaman pakai hijab. Kayak hijab itu kayak nikah, pengalaman nggak diperluin. Nanti juga terbiasa kok. Aku belum siap pakai jilbab. Kematian juga nggak akan tanya kamu siap apa enggak, dear.
kasih aku waktu supaya aku yakin pakai jilbab. Yakin itu akan diberikan Allah kalau kita udah mau mendekat, percaya deh. Kalau belum panggilan hati, jilbabannya gimana? Allah bahkan udah memerintahkan, bukan hanya memanggil. Kita aja kadang yang pura-pura nggak tahu. Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tutuplah auratmu sekarang, sebelum auratmu ditutupkan. Oke, cukup Mas Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Zamrozi. Tadi kalau di awal Pak Bambang sudah menyebutkan kepada kita, memberikan pesan kepada kita bahwa video yang baik untuk pembelajaran itu jangan panjang. Jadi kita harus jangan menyamakan kita mengisi kuliah pembelajaran online sama dengan kuliah pembelajaran di kelas gitu. Dan Mas Zam sudah memberikan beberapa contohnya, Bapak Ibu. Saya yakin kita bisa mengeksekusinya, kita bisa memproduksinya juga tadi. Selanjutnya kesempatan kami aturkan kepada Mas Asrul Sabtono dari TV-mu Stasiun UAD Yogyakarta. Monggo Mas Asrul Sabtono. Iya, sebelumnya terima kasih Mas Jun Naidi dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mungkin tadi paparannya dari narasumber yang dari UMY dan UMM sudah sangat jelas gitu. Saya hanya menambahkan saja sesuai yang diberikan kepada saya, itu tornya adalah pemanfaatan televisi untuk pendidikan jarak jauh. Saya sedikit share juga. Oke. Jadi ini sebelumnya memang kalau muncul Mas, udah siap. Sudah? Sabun. Oh, iya. Sebenarnya kalau yang dikatakan Pak Jun benar banget ya. PJJ adalah keniscayaan gitu ya. Tapi memang kalau di televisi kan sebenarnya sudah sebelum COVID itu sudah ada video PJJ terutama untuk televisi. Memang kalau dimulai dari dari letak geografis kita yang pulaunya banyak, jaraknya jauh, masih ada yang terpencil, televisi bisa menembus gitu ya. Mungkin dimulai dari TVRI itu sebagaimana tagline-nya yang media pemersatu bangsa. Jadi memang TVRI mempunyai jaringan yang luas. Saya ingin membandingkan sedikit untuk jumlah pemirsa televisi ya sebelum dan sesudah COVID. Kalau sebelum itu ada sekitar 5 jam, ini dari Nielsen ya. Terus kalau setelah COVID, itu jauh lebih sekitar 5 jam 29 menit. Jadi ada peningkatan ya. Memang beralihnya, yang pertama memang beralihnya ke media maya, internet gitu ya. Tapi sekarang televisi juga sudah beralih ke internet juga, terutama medsos, YouTube dan sebagainya. Nah, kalau bisa sesuai dengan tema yang diberikan, apakah TV bisa dimanfaatkan sebagai pendidikan jarak jauh? Bisa, sangat bisa, dan itu sudah dilakukan oleh TVRI saya pikir. Dulu waktu saya kecil itu
untuk pendidikan misalnya berhitung atau bahasa itu sudah ada di TVRI. Saya yang mungkin lahiran paling muda ya, saya lahiran tahun 89, jadi saya SD itu sudah ada loh di TVRI. TVRI sudah ada, dan sekarang pun TVRI juga sudah membuat program-program untuk video PJJ ya. Video-video PJJ ini saya tadi sempat browsing di websitenya TVRI, ada beberapa program, mulai dari Sahabat Pelangi ini ada, untuk SMA juga ada, untuk PAUD juga ada. Jadi sudah lengkap juga. Dan TVRI ini disuplai, kalau saya melihat, itu disuplai dari salah satunya adalah TV edukasi ya, dari Kemendikbud. Ini juga video-video untuk pendidikan jarak jauhnya sudah sangat banyak. Tadi saya lihat ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan berbagai berbagai mata pelajaran gitu ya. Berbagai mata pelajaran. Lalu saya ingin membahas kalau sekarang untuk TV-mu, Mas Junaidi dan Bapak-bapak Ibu. Kalau di TV-mu memang setelah adanya COVID, ada inisiasi dari Majelis Dikdasmen. Dikdasmen PP Muhammadiyah, terutama yang ada di Jakarta, untuk membuat konten-konten TV untuk PJJ. Waktu itu juga diarahkan oleh Pak Abdul Mukti juga ya. Lalu TV-mu dengan Dikdasmen membuat salah satu program namanya Waktu Indonesia Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Tetapi kalau untuk di TV-mu ini masih sangat terbatas ya, tidak seperti yang TV edukasi tadi yang sudah sangat banyak mata pelajarannya. Kalau di TV-mu ini masih seputar Islam, Kemuhammadian, dan bahasa Arab. Jadi masih hanya tiga mata pelajaran ini. Kalau di Muhammadiyah kayaknya ini jadi satu mata pelajaran ya, Ismuba gitu ya. Ismuba. Nah, untuk tayangnya juga sesuai dengan arahan dari pimpinan ini lumayan sering. Seminggu ada 3 kali, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini saya mau memperlihatkan ada beberapa contoh produksinya. Kalau TV-mu kan juga berjejaring juga, ada dari PDM, ada dari Universitas PTM, ada dari PWM. Nah, ini yang dilakukan di Karanganyar. Ini untuk siswa pendidikan dasar. Ini ada di Karanganyar. Untuk pengembangan, saya kira semua bisa ya, semua mata pelajaran itu bisa dijadikan video PJJ, terutama di televisi. Kalau televisi kan cuma alatnya aja ya. Kalau produknya kan ada video itu tadi. Kalau saya sedikit rangkum gitu ya. Untuk video, memang untuk PJJ video pembelajaran ini yang pertama memang harus berkelanjutan, berulang, kualitas, lalu ada tutorialnya, ilustrasi, variasi, umpan balik, dan dibuat sesederhana mungkin ya. Seperti Pak Jamroji tadi paparkan, memang idealnya seperti itu. Video tidak terlalu panjang, hanya 2-3 menit, lalu ada VO-nya, ada tulisannya, ada mungkin ilustrasinya, lalu mungkin kalau untuk anak-anak pendidikan dasar atau PAUD itu lebih colorful, lebih ceria, seperti itu materinya diulang-ulang.
Kalau kita bahas untuk saat ini ada YouTube, Facebook dan sebagainya, mungkin bisa di replay aja atau di loading ulang aja sekarang. Seperti itu. Tapi saya juga menyampaikan untuk video pembelajaran jarak jauh yang saya pikir lebih bagus kualitas video dan mungkin segalanya kalau kita lihat, tapi ini bukan untuk dasar menengah ya, mungkin untuk kalangan mahasiswa dan mungkin setelah mahasiswa gitu, lebih banyak itu seperti di National Geographic kalau saya lihat. Memang kontennya bukan konten pelajaran ini matematika, ini bahasa atau apa, tapi memang sangat-sangat banyak cara memancing aja ada, menangkap kepiting ada. Saya pikir itu ilmu semua. Dan itu malah sangat aplikatif untuk dunia kerja. Tapi kalau di sini memang terbatas untuk pendidikan dasar menengah ya mungkin pattern-patternnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Jamroji tadi sudah sangat ideal. Lalu yang terakhir saya ingin menyampaikan kalau untuk pendidikan dasar dan menengah itu terutama pendampingan orang tua. Jadi orang tua juga ikut bertanggung jawab atas apa yang ditonton putra-putrinya. Orang tua bisa mengarahkan, bisa juga menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anak-anaknya, putra-putrinya yang mungkin belum paham dengan video pembelajaran jarak jauh yang telah dibuat seperti itu. Mungkin kalau dari saya sedikit seperti itu sesuai dengan tadi supaya tidak membosankan kan lebih baik kita berdiskusi 2-3 menit cukup. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mas Junaidi lagi, Mas. Monggo. Terima kasih Mas Asrul Sabtono. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembicara terakhir, Mbak Mai. Monggo Mbak Mai, silahkan dari radiomu. Mohon maaf, tadi menyusul untuk datangnya. Kemudian ini saya perwakilan dari Radio Muhammadiyah. Di sini saya ingin lebih ke sharing saja karena di sini saya bukan ahlinya, tapi saya lebih ke praktisinya. Nah, langsung saja mungkin pembahasan tentang radio. Sebenarnya yang diberikan itu lebih kepada podcast dan media pembelajaran ya, sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu mengenai radio sebelum ke podcast. Ini memang mirip-mirip juga, karena kalau di radio sendiri ini merupakan alat komunikasi yang mengirimkannya kan melalui sinyal atau gelombang. Nah, sedangkan kalau podcast itu ada hal yang berbeda, itu adalah rekaman ya kalau misalnya podcast. Nah, di sini sudah dijelaskan sedikit. Jadi radio itu juga mengikuti perubahan lingkungan budaya teknologi. Nah, kemudian untuk podcast ini untuk masalah media pembelajaran sangat ramah, murah, dan kemudian juga fleksibel. Kemudian juga jika ada muridnya yang sekiranya memiliki murid yang tunanetra maupun tunarungu, ini juga bisa dibantu, sangat membantu muridnya dalam hal pembelajaran. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh TV itu seperti apa, pastikan bentuknya visual, dan kemudian tadi cara-caranya juga sudah dipaparkan oleh dosen-dosen pembicara yang pertama dan yang kedua. Kemudian selanjutnya podcast ini merupakan rekaman ya, dan rekaman ini
cocok juga untuk masalah pembelajaran yang semakin inovatif dan lebih mudah, tidak harus menunggu murid datang dan lain sebagainya. Dan kemudian biasanya di sini kalau di podcast sendiri tidak ada iklan. Nah, karena tidak ada iklan, ini lebih walaupun monoton gitu kan dari penyiarnya itu memaparkan semacam cerita, storytelling atau dialog atau bahkan drama, itu sangat membantu. Dan kemudian juga tidak ada selingan lagu ya, berbeda dengan radio sendiri. Ini lebih fleksibel dan lebih enak. Nah, kemudian kemasannya juga lebih simpel. Misalnya ketika seorang guru ingin menyampaikan ceramahnya atau mungkin bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris kemudian dipaparkan dengan sebuah cerita. Nah, ini kan cukup mengasyikkan dan lebih menarik untuk didengarkan. Nah, misalnya once upon a time dan lain sebagainya. Ini lebih menyenangkan, apalagi bisa ditambahi dengan efek-efek suara itu juga bisa. Dan pendukung-pendukung lainnya seperti background, kemudian suara orang lain, tapi tidak mendatangkan visualnya. Jadi ini rekaman pure murni dari suara. Kemudian cara kerjanya cukup mudah juga, bisa dengan menggunakan HP saja itu juga sudah cukup. Kemudian tinggal bisa diedit dan diproses ke editing gitu lah. Sebenarnya ini dari radio juga sudah melakukannya, podcast juga akhir-akhir ini kan kita sebenarnya dari awal itu suara saja, kemudian lagu-lagu, dan kita basisnya itu streaming, tidak seperti radio biasanya yang biasanya itu menggunakan gelombang FM atau AM. Nah, kemudian podcast dari suara-suara atau siaran kita itu kemudian istilahnya diambil suaranya saja, kemudian ada bagian-bagian yang di-cut, diedit lagi, kemudian dimasukkan ke aplikasi kita punya Spotify, jadi bisa didengarkan terus diulang-ulang di situ kalau misalnya ingin mendengarkan siaran ulangnya. Nah, kemudian juga selanjutnya, nah di sini kelemahan dan kelebihannya. Di sini saya merangkumnya mungkin kurang menarik ya untuk masyarakat karena suara saja. Karena kalau misalnya visual itu lebih menarik karena ada gambarnya. Nah, cuman kan saya juga sudah memaparkan kalau ini juga cukup efektif untuk murid yang sekiranya mengalami ada tunanetra atau tunarungu. Nah, kenapa saya menyampaikan tunanetra juga, karena kalau saya ambil dari radio sendiri, ini kan ada spektrum, kemudian ada gambar. Nah, sebenarnya aslinya itu hanya spektrum saja atau gelombang suara. Kalau misalnya dari podcast ya, mungkin contoh lainnya selain Spotify juga ada SoundCloud. Nah, ini bisa sangat membantu. Nah, di sini kan Instagram ya, Instagram kita ingin memutar ulang siaran misalnya dari ini wawancara dari Ketua Umum Lazismu Pusat. Nah, ini kan bisa di-play juga sebenarnya, tapi karena waktunya juga sudah mau habis, saya singkat saja. Nanti kalau ini cara dari radiomu sendiri menggunakan alat perekam, baik itu MP3 bisa, terus HP juga bisa, yang sekiranya menyukupi lah untuk wawancara. Nah, ini wawancaranya kurang lebih sekitar 5 menitan, dan ini tidak mengambil gambar, jadi pure dari rekaman suara wawancara, dan kemudian diolah menjadi hal yang menarik untuk dilihat juga, ini apa sih gitu kan. Kalau misalnya kita kan lebih ke anak muda juga, tapi juga isi kontennya
apa ya, bisa dicakup oleh semuanya atau umum gitu kan, warga Muhammadiyah. Nah, di sini nanti bisa di-play langsung gitu kan, lebih mudah gitu kan, hanya mendengarkan suara. Biasanya kan kalau orang tua saya itu malah lebih TV aja ditinggalkan, maksudnya disetel tapi tidak dilihat visualnya, jadi hanya didengarkan. Nah, di sini di radio juga sudah menggunakannya, hanya lebih ringkas saja dan lebih mudah untuk perihal podcast gitu kan, untuk media pembelajaran. Sekiranya mungkin itu sih yang penting untuk disampaikan, masalah podcast. Untuk bagaimana caranya itu juga sudah mudah dan tidak perlu repot-repot untuk dipelajari karena aplikasi yang mendukung itu banyak. Kemudian alat merekamnya dan lain sebagainya itu juga sudah mudah sekali. Kalau ingin memutar langsung dari Instagramnya juga bisa, karena itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan dari perwakilan radio. Mungkin itu saja, Mas Jun. Ya, terima kasih Mbak Mai. Jadi Bapak Ibu, salah satu kelebihan dari podcast itu kan bisa diperdengarkan kapanpun, kemudian tidak menggunakan paket data yang banyak. Jadi sebenarnya podcast itu menjadi salah satu pilihan. Saya ingat banget semester kemarin itu menyambung Pak Bambang tadi, saya minta tugas ke mahasiswa untuk membuat podcast dari membaca buku. Biasanya kalau membuat paper itu ada mahasiswa yang telat, tapi ini disuruh buat podcast sama sekali tidak ada mahasiswa yang telat. Jadi memang mahasiswa kita dan adik-adik di SMP, SMA sekarang itu sudah eranya era podcast lagi. Jadi radio born again, bangun kembali itu. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Ada 4 pembicara. Yang pertama Pak Dr. Bambang Rianta, kemudian ada Mas Zamrosi MKOM, kemudian Mas Asrul Sabtono MT, kemudian ada Mbak Mai juga. Monggo silakan Bapak Ibu. Boleh tulis nama di chat yang mau bertanya. Oh ini, saya bacakan nggih pertanyaannya dari Ibu Mardiatun. Mungkin ini cocok untuk Mbak Mai. Saya bacakan ada 2 pertanyaan dari Bu Mardiatun dan Mas Oki Cahyo. Dari Bu Mardiatun, bagaimana agar radio bisa menjadi pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien? Yang selanjutnya dari Mas Oki Cahyo untuk keempat narasumber, bagaimana dengan hak cipta atau copyright penggunaan footage video orang lain atau audio musik dalam pembelajaran? Moga silakan. Mbak Mai dulu mungkin. Baik, terima kasih untuk menjawab Bu Mardiatun mengenai alat pembelajaran yang menarik dan efektif ya. Sebenarnya untuk menjadi pembelajaran yang efektif dan menarik itu bisa dimulai dari siapa yang berbicara, kemudian bagaimana intonasinya, kemudian bagaimana biasanya mungkin guru-guru itu lebih memahami bagaimana anak-anak murid-murid itu bisa lebih paham dan lebih menarik untuk didengar itu seperti apa. Memang kelebihannya juga bisa diulang-ulang ya, direkam ulang, kemudian bagaimana cara lebih menariknya itu mungkin ditambahi lagu, kemudian juga backsound yang menarik dan lain sebagainya, walaupun mungkin tidak melalui visual ya. Nah, ini bisa menggunakan suara-suara yang menarik. Sebenarnya lebih menarik ketika storytelling atau bercerita, seperti itu sih. Itu mungkin sekiranya kalau dari saya. Yuk, terima kasih Mbak Mai. Selanjutnya mungkin mulai dari Pak Bambang dulu menjawab pertanyaan dari Mas Oki Cahyo, yaitu bagaimana tentang hak cipta atau copyright penggunaan footage video dan musik atau audio orang lain dalam video pembelajaran. Mulai dari Pak Bambang, kemudian Mas Zam, dan selanjutnya Mas Asrul. Monggo Pak Bambang, kami silakan. Terima kasih. Ini salah satu isu yang harus diseriusi ya. Saya pernah bertanya ya, kami di tim juga kemudian memberi perhatian pada hal ini. Kami pernah mengundang salah satu dosen
di Fakultas Hukum menanyakan hal-hal ini. Jawaban yang saya ingat adalah, yang poin penting yang saya ingat adalah, yang penting yang kita ambil itu bukan video yang memang juga dimaksudkan untuk pembelajaran. Jadi sekali lagi, kalau kita mengambil video, jangan video learning orang lain, ya, misalnya dari MIT, dari mana-mana, kemudian itu masuk di dalam LMS kita, ya, Learning Management System kita, masuk dalam perkuliahan kita. Karena itu kemungkinan besar akan kena copyright, ya. Tapi kalau video-video di YouTube yang mungkin dia menampilkan sebuah video berkaitan dengan apa ya, topik tertentu, tetapi tidak di dalam kerangka untuk pembelajaran, maka itu tidak apa-apa. Walaupun mungkin tetap harus menyantumkan sumbernya, ya. Kalau kayak kita kan sering melihat acara di apa namanya di televisi itu apa itu apa ya, contohnya apa itu ya, yang kortese YouTube itu kan sebenarnya acaranya ngambil semua dari YouTube. On the spot, Pak, namanya. Ya, apa namanya? On the spot. Apa itu ya, on the spot dan seterusnya. Jadi sepemahaman saya sementara ini seperti itu. Tetapi memang video learning itu sebaiknya menurut saya jumlah link seperti itu mungkin ya tidak mendominasi. Tapi kita create sendiri video learning kita itu. Kita create sendiri ya dengan segala keterbatasan. Kan kalau di UMY pada ngambil langkah 3 alat yaitu Microsoft Teams untuk rapat untuk tatap maya, kemudian yang kedua itu PowerPoint 365 saja. Itu sudah bisa kita gunakan untuk membuat video learning dengan menampilkan picture gambar di dalam gambar itu ya, ada gambar kita dan seterusnya. Microsoft PowerPoint 365, ada juga yang mungkin lebih tinggi lagi mungkin OBS dan seterusnya ya. Kemudian My Class. Nah, jadi prinsipnya sebisa mungkin kita create sendiri video learning kita. Itu saya kira lebih orisinal dan lebih sesuai mungkin dengan harapan kita ya. Memang banyak sekali video learning yang bagus-bagus ya. Di YouTube itu banyak sekali video learning yang bagus-bagus. Ada yang pernah menyampaikan bahwa lo kan nanti juga mereka saingan ya. Kalau video learning dari barat, saya kuliah S3 itu lebih banyak konsultasi ke YouTube memang daripada ke dosen pembimbing. Karena sudah bagus-bagus. Semua topik, apa saja topik, saya tantang dosen, apa saja topik sebutkan, selalu ada di YouTube, ya, dan bagus-bagus. Tapi fortunately ya, untungnya bahasa Inggris. Sehingga calon mahasiswa kita ya terbatas bahasa Inggrisnya, tidak tahu kalau ada produk-produk bagus di situ ya. Kalaupun tahu mungkin juga tidak terlalu bisa menikmati. Karena bahasanya masih bahasa Indonesia, ada untungnya juga. Tetapi saya kira gitu, copyright lebih baik kita buat sendiri supaya aman, tapi kalaupun toh harus ngambil, jangan ambil dari video pembelajaran orang. Tapi ambil dari video-video yang umum sifatnya itu. Tetap ditampilkan sumbernya. Saya kira mungkin jawaban saya itu, Pak Matur Suwun. Jadi terima kasih. Bapak Ibu, ada satu insight yang sangat buat sendiri, itu bagian dari secara haki kita bisa menjadikannya sebagai haki. Yang kedua, di-upload di YouTube bisa menjadi bagian dari branding kampus kita. Artinya ada sesuatu yang bisa dijual di kampus kita. Semoga inisiasi Pak Bambang dan teman-teman yang membuat Muhammadiyah Online Cyber University bisa segera terwujud. Jadi kita bisa membuat produksi bersama juga nanti. Monggo, saya mau nambahin Pak Bambang. Tadi nambahin sedikit ini. Maaf. Tadi saya jadi ingat. Jadi betul Bapak Ibu, kalau kita itu dosen, kita akan mudah mendapatkan hak cipta itu dari pembuatan video learning. Saya ingin tunjukkan contohnya. Jadi satu video learning yang 3 menit itu bisa dapat 1 hak cipta. Ini contohnya. Nah ini. Jadi satu video learning
itu bisa dapat 1 hak cipta, ya, yang cuma 2 menit 3 menit itu. Maka ajukan saja dulu hak ciptanya. Kalau kami kemudian kita upload ke YouTube, dan untuk kepentingan itu kadang kita perlu, ini video learning saya yang di channel YouTube. Kalau bisa ada logo institusi kita, ya. Jadi misalnya belum kita ajukan hak cipta karena ada biaya juga, paling tidak aman, tidak bisa kemudian tidak mudah untuk diambil orang lain, ya. Di situ ada logonya, setiap video saya ini ada logonya UMY di sini, ya. Dan kalau bisa ada wajah kita lah, meskipun sebentar, ya. Kemudian baru materi, sehingga tidak mudah diambil orang lain dari sisi hak cipta, ya, dari sisi kekayaan intelektual kita. Jadi seperti itu untuk Bapak Ibu guru dan dosen, ya. Kalau belum sempat di hak ciptakan, ya, karena ada biaya, yang penting video kita kalau bisa ada logonya institusi kita, dan mungkin juga ada wajah kita di situ yang ke-insert, sehingga orang tidak mudah untuk ngedit-ngeditnya. Saya kira seperti itu, Pak. Tambahan saya sedikit, mohon maaf. Siap, Pak Bambang. Insight-nya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan haki yang sangat banyak, secara institusi akan sangat bermanfaat bagi sekolah maupun kampus tempat kita mengabdi. Selanjutnya monggo Mas Jam dan Mas Asrul menjawab pertanyaan tentang hak cipta dalam perspektif jenengan berdua. Nah, mungkin sepakat dengan Pak Bambang tadi, intinya ya kalau sepanjang video itu adalah, ini kan seperti ini, seperti kalau kita jualan produk yang sejenis gitu, atau iklan, atau kan nggak boleh saling serobot satu sama lain gitu ya. Tapi kalau misalnya video-video memang kemudian itu free di di internet, di YouTube misalnya, dan memang kemudian boleh digunakan, saya kira juga nggak masalah digunakan. Karena jujur aja ketika kita membuat video yang bagus, misalnya footage yang bagus juga kadang sangat mahal. Misalnya kayak National Geographic misalnya, itu kan video-video pengetahuan semua dan bagus gitu kan. Tapi untuk bisa membuat kayak gitu, itu juga mahal gitu, mahal sekali gitu kan. Kita punya alumni yang kerja di National Geographic, itu ketika harus buat video tentang kupu-kupu di Sulawesi itu, dia katanya udah nongkrong 4 bulan di tengah hutan, nggak dapat videonya. Padahal di riset selama 1 tahun gitu kan. Artinya betapa mahalnya gitu maksudnya gitu. Maka kemudian memang kemudian kalau kita buat yang bagus, kadang biayanya juga akan mahal gitu. Kemudian atau mungkin dengan cara lain misalnya tadi toh misalnya kalau kita menggunakan video orang lain, senyampang itu kita sebutkan sumbernya, kortesinya, atau kita izin ke orang tersebut, lembaga tersebut juga akan menarik. Karena juga mereka akan diuntungkan dengan branding tadi. Sama ketika kita bikin video, kemudian video kita dipakai orang lain, maka secara otomatis sebenarnya ada soft branding di situ kan. Kita terkenal di mana-mana, kita dipakai di mana-mana gitu. Nah, dengan begitu kita juga mendapatkan kemanfaatan sebenarnya dari dikenal orang itu. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Hampir sama juga di dunia musik sebenarnya gitu ya. Banyak pemusik misalnya yang ketika lagunya di cover orang lain dia suka, tanpa izin nggak masalah gitu. Karena dia semakin terkenal gitu kan. Tapi juga yang karena itu merasa kreasi yang luar biasa gitu dengan jerih payahnya, maka kalau nggak izin ini gitu nggak boleh ya kan segala macamnya. Tapi prinsipnya paling aman sebenarnya kita buat sendiri tadi gitu, apapun yang ada gitu kan. Kemudian akhirnya kalau kita buat sendiri ya kembali lagi ke kreativitas kita, ke inovasi kita dan ke budget kita kemudian gitu. Karena hampir semua kita ketika kita membuat video pembelajaran itu tuh dari kantong pribadi semua gitu kan. Nggak ada yang dibiayai oleh institusi kan gitu misalnya kan gitu. Ini yang kemudian yang pengalaman yang kita rasakan. Nah, yang paling memungkinkan sebenarnya kita sebagai dosen itu misalnya sebenarnya bisa juga sebenarnya mengeksplorasi kemampuan mahasiswa untuk membuat materi-materi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran juga kan gitu misalnya gitu. Itu bisa kita sinergikan dengan mahasiswa sebenarnya. Apalagi orang-orang komunikasi gitu sebenarnya kita bisa meminta mereka untuk membuat seperti Mas Jun tadi ketika misalnya buat tugas untuk podcast, kan podcastnya bisa digunakan sebagai materi pembelajaran juga, video pembelajaran juga kan gitu kan, seperti itu saya. Termasuk musik saya kira
akan lebih baik juga misalnya kalau misalnya memang ada ini aransemen musik sendiri, misalnya gitu backsound-nya yang disesuaikan dengan apa namanya ritme videonya gitu. Tapi kan sekali lagi itu kan juga perlu biaya yang cukup mahal gitu. Maka apa yang ada di apa namanya ada di dunia online dan itu memang kemudian diperbolehkan diambil, digunakan, ada izin, saya kira bisa digunakan dengan baik gitu. Toh bukan untuk komersialisasi kan gitu kan, tapi semuanya demi untuk pembelajaran. Itu Mas Jun, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Syam. Monggo Mas Asrul. Kalau saya menambahkan dari Pak Bambang dan Pak Jamroji tadi, kalau idealnya memang sangat betul Pak Bambang tadi dibuat sendiri saja. Kalau saya ya, seelek-elek, sejelek-jeleknya kalau buatan sendiri itu aman. Aman, mau aman dari copyright, aman. Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Jamroji, paling enggak kalau kita mengambil punya orang lain itu ya minimal ada kreditnya lah di situ. Ada kreditnya, itu diambil dari mana, linknya dari mana ya. Pak Bambang tadi juga menyampaikan kalau di TV itu ada apa tadi ya, spotlight atau on the spot. Nah, on the spot itu pasti ada linknya. Itu TV yang mengakali untuk tidak kena klaim copyright itu kayak gitu, dikasih kreditnya kayak gitu. Nah, bisa juga Bapak Ibu kalau lebih jeli itu sebetulnya di YouTube ada yang video-video yang bisa kita gunakan secara secara legal. Maksudnya itu diambil boleh, memang boleh dari kreatornya, itu boleh. Bahkan kalau untuk audio di YouTube itu sudah disediakan namanya audio library. Nah, di audio library itu Bapak Ibu bisa memilih audio atau background yang cocok, dan di situ ada pilihannya, ada misal atribusi. Jadi atribusi itu nanti ketika Bapak Ibu memakai audio itu harus menampilkan kredit. Terus ada yang dia full bisa digunakan tanpa ada kredit, itu ada. Di SoundCloud pun juga pengalaman kami itu ada. Jadi seperti kalau SoundCloud itu kalau tidak salah dia CC kalau nggak salah ininya, tandanya itu CC, Creative Commons kalau nggak salah, Creative Commons. Tapi memang juga untuk kami sendiri di televisi dan kami kan juga menggarap untuk konten YouTube-nya UAD ya. Jadi lebih banyak untuk saat ini kami menggunakan video dan audio yang ya kalau nggak ada yang cocok ya beli. Jadi jatuhnya beli. Cuman kalau yang pengen yang gratis gitu ya, itu kami pasti carinya di audio library YouTube itu. Jadi mungkin gitu, Mas Jun. Oke, terima kasih Mas Asrul. Selanjutnya pertanyaan ini khusus Pak Bambang mungkin ya. Dari Ibu Aryati, SMP Muhammadiyah 1 Lendah. Pertanyaan Ibu Aryati, MPDSI adalah sebagai berikut. Bagaimana monitoring dan evaluasi pembelajaran daring yang efektif dan efisien? Terima kasih. Monggo Pak Bambang Rianta, Pekdal kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Aryati. Ini Ibu Guru. Jadi begini Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, malah salah satu kelebihan dari perkuliahan online itu kita bisa memonitor aktivitas mahasiswa atau siswa kita. Saya akan bukakan salah satu contoh. Nah, ini workshop ya. Ya sama dengan perkuliahan juga kira-kira settingnya sama seperti ini. Ini workshop. Maka kita bisa melihat, belum saya share ya. Saya share screen ya. Oke Pak, moga Pak. Oke, ini supaya apa namanya? Kita bisa lihat ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat siswa kita itu sudah melakukan aktivitas apa. Jadi segmen-segmen kotak-kotak yang banyak ini adalah aktivitas. Satu kotak, satu aktivitas. Jadi kita bisa setting. Siswa itu ketahuan dia sudah buka file ini belum, file MOOCs ini belum.
sudah buka file seputar MOOCs ini belum, dan seterusnya juga ada file penugasan. Ya. Misalnya, ini, dia sudah mengerjakan kuis belum? Kalau yang biru berarti dia belum mengerjakan, yang hijau sudah. Berarti siswa yang nomor 1 ini, dia 17% baru mengerjakan pelajarannya dari total 100% aktivitas yang harus dia jalankan. Bahkan kita bisa melakukan restriksi. Sebelum satu tahap dilalui, dia tidak bisa maju ke tahap berikutnya. Jadi ini monitoringnya. Salah satu cara, kalau di Moodle itu banyak plugin, salah satu pluginnya adalah progress bar ini ya. Salah satu pluginnya adalah progress bar ini. Dan ini kita jadi enak, kita tinggal bisa ngomong ke siswanya, loh kamu kok belum ngerjakan ini? Kamu mestinya harus ngerjakan ini dulu. Kamu ngerjakannya kok lompat, misalnya seperti itu. Mestinya yang ini dulu yang harus kamu kerjakan. Kamu upload dong tugas dari pelajaran yang ini. Tugas ini kamu upload, kamu selesaikan dong kuisnya. Forumnya kamu aktif dong. Itu ketahuan. Ya, itu untuk monitoring. Dan bahkan juga admin, super admin dan admin itu bisa melihat dosennya, ya. Aktivitas dosennya. Jadi dosen bisa melihat siswa atau mahasiswa, kemudian admin bisa melihat dosennya. Kemudian kalau kita ingin lihat seorang guru, kalau saya kepala sekolah, saya pengen melihat guru ini setting kuliahnya sudah bagus atau belum, dan sebagainya, maka kita perlu membuat rubrik seperti ini. Jadi di dalam kuliah online itu, kita monitor ini ya. Oh, dia dosen ini atau guru ini sudah ada ininya. Oh, ini sudah ada. Oh, dia sudah membuat penugasan. Oh, dia sudah membuat kuis. Oh, dia sudah membuat forum, dan seterusnya. Kemudian penilaian juga lebih enak. Nanti ada yang namanya gradebook setup ya. Jadi bisa dibayangkan, saya kalau mau buka perkuliahan mungkin bisa lama. Ada yang namanya kuis, itu siswa langsung bisa tahu ya, nilai dia. Ya, dari kuis itu langsung bisa tahu nilai dia. Kita bisa memberi kesempatan beberapa kali dia mengambil tes itu ya, atau evaluasi itu. Bisa dilakukan. Bentuk tesnya kalau kuis itu yang dikoreksi oleh mesin itu bisa bentuknya multiple choice bisa, benar salah bisa, jawaban pendek bisa, numerik bisa, ya. Tapi dengan angka ketelitiannya ya, plus minusnya itu. Nah, itu evaluasinya. Dan semua komponen nilai itu kemudian bisa dilihat coba saya buka saja lah supaya mungkin lebih bisa memberikan gambaran apa ya. Dibukain my class saja, Pak. Dibukain my class. Dibukain my class saja, saya buka ya. Saya buka learning engineering aja. Ya, kuliah saya coba ya. Oh, kok kecil ini ya. Kecil ya. Kuliah saya. Oke. Misalnya ini kuliah otomasi. Nah, ini kuliah saya, contohnya, saya perbesar ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ada penjelasan, ada kuisnya. Ya. Ini ada video learning yang bisa diklik, dan seterusnya. Kuis ini contoh kuis. Kita langsung bisa lihat, nih mahasiswa yang ngisi 31, misalnya. Ini entah kapan ini, 4 Maret 2020. Kita bisa lihat, loh ini mahasiswanya ngerjakan dari Maret 2020 dari jam 9.03 sampai jam 10.03, 51 menit dia ngerjakan, nilainya 75. Kalau kita mau lihat seperti apa pekerjaan mahasiswa, kita langsung bisa lihat. Oh, ini nomor berapa ya? Nomor 1, salah dia. Dan ini soal bisa diacak, jawaban bisa diacak. Ya. Soal bisa diacak, ini contohnya ada soal saya ini, jawaban yang benar ini, dan seterusnya ya. Nah, memang tugas dosen atau guru yang menggunakan online itu paling capeknya adalah di awal ya. Effortnya di awal, harus menyiapkan semua ini sebelum perkuliahan atau pembelajaran dilakukan. Nah, mahasiswa itu juga langsung bisa melihat nilainya. Kalau kita beri izin untuk dia bisa langsung melihat nilai pada saat selesai jawab saja mungkin langsung bisa tahu ya. Atau setelah
selesai ujiannya selesai. Jadi kita bisa set misalnya ujian ini 1 jam, tapi saya bisa buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, terserah mereka mau ngerjakan dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan yang selama ini kemungkinan besar belum diketahui oleh para pendidik yang bisa kita manfaatkan. Saya kira mungkin itu. Kemudian nanti kalau pada contek-contekan gimana? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi itu soalnya diacak, ya, jawabannya juga diacak. Kita juga bisa membuat variasi soal berdasarkan nomor absen misalnya, bisa. Ya. Kemudian ada yang namanya sekarang itu online proctoring, software untuk melakukan pengawasan secara online. Jadi ada SOP-nya kalau seseorang melakukan ujian. Dia harus ngadep depan, tidak boleh kemana-mana, dan seterusnya itu lewat kamera di laptop yang dia gunakan misalnya, itu akan ketahuan kalau dia melakukan kecurangan. Jadi ada sudah online proctoring-nya itu. Ada instrumen yang kita gunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan memperbanyak bank soal, ya. Sehingga kita keluarkan sedikit, diacak, diambil dari ratusan bank soal misalnya. Kita cuma ngambil 10 dari 300 soal, maka itu acak, ya. Itu juga akan mengurangi kecurangan. Saya kira itu Bapak dan Ibu atas pertanyaannya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Bambang Rianta memberikan insight kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, kalau ini cerita aja, kami di UMY itu sudah menyiapkan kuliah semester depan dari sekarang. Jadi menyiapkan rumahnya di My Class. Moga Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Dipersilahkan. Moga silakan Bapak Ibu. Mas Jun, tadi tentang copyright tadi, Pak. Mungkin karena video pembelajaran juga merupakan karya ini ya, karya bisa dibilang karya akademis juga kan, hampir sama ketika kita membuat buku ajar dan segala macam ya kan. Itu apakah nggak mungkin kemudian kalau karya kita dipakai orang sebagian maupun seluruhnya itu seperti karya kita dalam bentuknya yang disitasi oleh penulis lain gitu loh. Misalnya kan, apa nggak mungkin ke depan seperti itu gitu kan? Karena ini juga perlu pemikiran juga kan, hampir sama dengan materi pembelajaran bentuknya misalkan kayak buku ajar atau buku atau artikel kan gitu kan. Iya. Betul Mas. Mungkin ke depan bisa jadi seperti itu nanti. Iya. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain. Untuk menanggapi itu Mas siapa ini ada terakhir bertanya itu? Pembelajaran daring kan lemah dari sisi betul. Menanamkan di chat, maaf saya lupa. Monggo silakan. Iya. Kalau pengalaman saya Mas pelajar menggunakan metode apapun, saya itu ada satu hal yang saya lakukan. Anak-anak itu saya minta untuk kayak nulis portofolio gitu. Bahkan ketika saya ngajar Komsrada itu misalnya, salah satu tugasnya itu dia nulis diary setiap hari. Itu setiap hari nuliskan satu ini aja, hikmah hidupnya apa gitu. Setiap hari. Kalau kita 1 semester kurang lebih ada 3 bulan, 4 bulan, ya dia sedia sekitar 30 halaman kali 4 gitu, 120 halaman. Satu aja. Anak-anak awalnya gampang Pak gitu Dok, tapi begitu mulai masuk bulan kedua saya bilang, siapa yang hikmah hidupnya hari ini sama dengan yang kemarin, maka kamu termasuk golongan mahasiswa yang merugi kan gitu kan. Tapi kalau hikmahmu hari ini beda dan lebih baik dari kemarin, kamu akan menjadi mahasiswa beruntung. Karena mereka berusaha untuk mencari hikmah hidupnya yang berbeda dengan yang sebelumnya itu. Sehingga tugas portofolio itu kadang unik-unik, dan itu bisa mengungkap banyak hal yang mereka lakukan di luar. Bahkan hal-hal yang di luar nalar, di luar dugaan kita bisa terungkap di tugas itu gitu kan. Misalkan tentang kondisi temannya, tentang apa gitu. Ini yang kemudian kita lakukan. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks video, itu kan nilai, norma, sikap, dan perilaku itu bisa kita, muatan itu bisa kita masukkan ke video itu, gitu kan.
tidak ansih kemudian apa namanya. Contoh misalnya kayak sikap misalnya, bagaimana sikap kita, sikap kerja misalkan, itu juga bisa dimasukkan dalam video itu. Ketika misalkan videonya tidak bersifat seperti, ya memang agak susah gitu, misalkan kayak, ya kalau kita nonton film-film future science itu kan itu penuh dengan sikap kerja yang harus gimana-gimana toh, tapi dimasukkan dalam cerita gitu, ada narasinya, ada plotting dramanya, sehingga menarik gitu kan. Tidak seperti video pembelajaran kita sekedar ceramah di kelas, enggak gitu. Mungkin bisa ke sana, bagaimana kita memasukkan nilai gitu, norma segala macamnya itu, sehingga dalam apa namanya rangkaian cerita gitu. Memang tidak mudah, gitu, enggak mudah. Itu Mas Jun. Yeah, terima kasih Mas Zamrozi. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah hampir azan asar, kita akan mengakhiri. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan memberikan kesempatan kepada para pembicara kita untuk memberikan closing statement. Kita mulai dari Mbak Mai dulu. Kita balik Mbak Mai, Mas Asrul, kemudian Mas Syam, dan ditutup dengan Pak Dr. Bambang Rianta. Monggo Mbak Mai, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini sebelumnya juga mohon maaf karena tidak seprofesional dengan moderator sebenarnya ya. Karena di sini sebenarnya saya masih banyak belajar juga. Walaupun di sisi lain untuk perihal pembelajaran saya sangat mendukung adanya pembelajaran menggunakan podcast atau rekaman, karena ini lebih mudah dan lebih menjangkau kepada siapapun, baik dari pelosok mungkin atau dari teman-teman, dari murid-murid atau yang akan menikmatinya nanti, karena ini lebih mudah untuk diakses dan bisa diarsipkan dengan mudah. Kemudian jangan lupa untuk bagaimana membuat konten itu lebih menarik, baik dipersiapkan dari pra, kemudian proses dan paskanya, kemudian diperuntukkan untuk siapa podcast itu dibuat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Asrul, disilakan. Kalau menurut saya apa namanya, lebih baik Bapak Ibu sekalian itu memulai dari sekarang yang belum mulai. Jadi setiap produk itu pasti ada kekurangannya lah. Kami pun kalau di televisi itu pasti ada kekurangan, kritikan, wah macam-macam. Tapi untuk video PJJ ini, silakan Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang dengan alat yang sesederhana apapun, HP pun bisa, itu bisa dimulai. Dan kita kan masih belum tahu ini ya, pandemi kan selesai kapan. Jadi jika ini sudah dimulai bagus, yang sudah mulai ditingkatkan, yang belum mulai segera dimulai sekarang. Mungkin gitu Mas. Ya, terima kasih Mas Asrul. Monggo silakan Mas Zamrozi. Saya kira untuk membuat video pembelajaran itu apa namanya, faktor determinannya itu bukan kemampuan, bukan alat, tapi adalah kemauan. Kalau kita punya kemauan, maka apapun bisa kita lakukan. Tapi selama kita masih menyalahkan keadaan orang lain, ya kita nggak akan bisa membuat. Selama kita punya kemauan, saya kira apapun bisa kita lakukan. Itu Mas Yun. Oke, terima kasih Mas Syam. Monggo Pak Bambang sebagai penutup. Sama ya dengan Bapak-Bapak sebelumnya. Jadi prinsipnya kita sikapi situasi ini secara positif. Sebaiknya seperti itu. Untuk Bapak, Ibu, guru, dan dosen, upayakan mulai saja sama dengan yang lain itu. Dengan apa yang kita punya. Jadi kita akan menjadi tahu sebenarnya kelemahan dan kelebihannya itu setelah kita menggunakan. Kalau kita belum menggunakan, kemudian kita sudah menilai, maka menurut saya yang akan rugi kita sendiri. Karena kita tidak tahu sebenarnya, gitu ya, tidak tahu sebenarnya, tetapi karena memang ini butuh effort, butuh energi, butuh yang kadang membuat kita itu malas atau mungkin jadi butuh effort ya, butuh effort yang tidak biasa ya, tidak biasa dari apa yang sudah biasa kita lakukan, maka
kadang-kadang kita menjadi agak berat melakukannya. Tetapi begitu kita sudah lakukan, kita akan tahu, oh ini kelemahannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Secara prinsip sebenarnya kalau kami amati di dalam pendidikan ini, dari sisi afektif, kognitif, dan afektif itu masih bisa. Ya, bisa, sangat bisa digantikan di online learning ini. Kalau tadi contoh bagus sekali, melalui video kita bisa tersentuh dan seterusnya, ini kan afektifnya kena. Tetapi memang psikomotor ini yang masih menjadi tantangan yang sampai sekarang mungkin belum sepenuhnya bisa dikelola. Tapi afektif, nilai-nilai bisa. Dengan cara yang berbeda, nilai-nilai itu bisa. Mahasiswa saya banyak yang ber-WhatsApp saja kadang kurang baik ya. Sikap kerja yang sikapnya apa ya? Bapak di mana? Balas gitu ya. Bapak di mana? Saya mau konsul, balas. Nah, ini kan mesti harus dididik. Nah, ada cara berkomunikasi menggunakan sistem informasi ya. Kita juga bisa menyampaikan nilai-nilai itu, pesan-pesan itu dengan memanfaatkan apa yang ada di online learning. Jadi dimulai saja. Nah, pesan saya yang terakhir bukan pada Bapak Ibu guru, dosen, ya, tetapi pada pengelola lembaga pendidikan, mau swasta, mau negeri, mau tidak mau sudah harus mulai berpikir untuk mengembangkan pembelajaran online. Kalau tidak, ya risikonya betul-betul bisa tergilas zaman. Jadi COVID ini akan punya peluang, punya potensi untuk berlanjut dari sisi cara hidupnya, cara hidup kita. Ya. COVID-nya mungkin sudah hilang, tetapi pola yang kita lakukan ini bisa menjadi norma baru ya, menjadi kebiasaan baru. Nah ini kalau kita tidak siap, kita bersikap negatif terhadap apa yang terjadi ini, bisa malah merugikan kita. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau terlalu berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Rianta, terima kasih Mas Zamrozi, Mas Asrul, dan Mbak Mai. Semoga setelah ini Bapak Ibu semua seperti yang diwelingkan oleh Pak Bambang tadi, terutama Bapak Ibu pengelola institusi pendidikan, baik negeri, swasta, apalagi di Muhammadiyah, segera menyiapkan platform dan konten untuk pembelajaran online. Karena meskipun COVID-nya sudah lewat, bagaimanapun juga norma-norma baru akan muncul. Yang kita revolusi industri 4.0 jangan hanya menjadi wacana, tapi kita harus selangkah lebih maju dibandingkan institusi pendidikan yang lain, dan juga dengan negara-negara di sekitar kita. Jadi semua harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus nekat, berani untuk memulai, misalnya membuat podcast. Bapak Ibu nanti bisa follow up dengan tanya ke Mbak Mai, bisa menghubungi melalui akun IG atau Twitternya Radiomu, tentang TV, produksi TV, mungkin Bapak Ibu mau kerjasama dengan teman-teman di stasiun TV UAD, TV UAD untuk produksi konten, bisa menghubungi Mas Asrul. Bapak Ibu yang ingin belajar tentang produksi sinematografi, bisa main-main ke yang di Jawa Timur, misalnya Jawa Timur bisa ke Mas Zamrozi di Lab Ilmu Komunikasi UMM yang belakangnya Mac semua itu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang pengembangan platform, terutama secara institusional, bisa belajar ke Pak Bambang Rianta di LP2 UMY. Saya membayangkan kalau Bapak Ibu promosi sekolah atau kampus itu brandingnya tidak lagi penerimaan mahasiswa baru, tapi kami siap melayani mahasiswa dengan aplikasi titik-titik-titik itu. Nuhun sewu, sudah tidak lagi eranya menggunakan gratisan seperti, mohon maaf ya, seperti aplikasi-aplikasi gratisan apapun namanya, tapi kita harus menyiapkan platform kita dengan jauh lebih lengkap gitu. Karena kalau gratisan tentu saja aplikasinya jauh sangat tidak lengkap dibandingkan yang kita kembangkan sendiri gitu, dan bisa menjadi merek bagi institusi pendidikan kita ke depan. Begitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti forum yang sangat menyenangkan ini. Semoga di follow up ada rencana tidak lanjut, tidak hanya berhenti di wacana saja. Saatnya kita menjalankan realita, bukan hanya berwacana. Mohon maaf jika ada yang salah dalam membawakan forum COVID Talks yang ini. Saya kembalikan kepada teman-teman di MCCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.